kasih Tuhan, selamat sore, selamat berbakti dan selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk meninggikan nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Hanya Tuhan yang layak kita tinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Maha besar Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga. Kami penuh ucapan syukur terima kasih Tuhan saat sore hari ini. Oleh kasih-Mu, oleh kemurahan-Mu, kami kalau ada di tempat ini semata-mata oleh anugerah-Mu Bapa. Tuhan pimpinlah pada sore hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Haleluya, Yesus. Kau
Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kalau kami masih boleh mendapat kesempatan untuk kembali belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu, taruh kehendak-Mu untuk disampaikan, supaya setiap pribadi yang mendengar sama-sama mendapat berkat dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, sore hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kemerosotan. 1 Raja-Raja pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah raja, semuanya dirampasnya. Ia merampas juga segala perisai emas yang dibuat Salomo. Sebagai gantinya, Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. Bapak Ibu Saudara sekalian, perjalanan hidup seseorang itu bisa berubah. Kehidupan seorang atlet misalnya, pada suatu masa ia bisa mengalami puncak prestasi yang menakjubkan. Tetapi tidak ada yang bisa menyangka jika di tahun berikutnya ia bisa mempertahankan prestasinya itu. Perlahan tapi pasti prestasinya mulai merosot dengan tajam. Hal kemerosotan prestasi memang adalah sebuah atau sesuatu yang menyedihkan. Setiap atlet pasti akan membenci kemerosotan prestasi itu. Itulah sebabnya para atlet akan berusaha dengan segala cara agar dapat mengatasi saat-saat ketika tidak mampu lagi bertanding dengan baik. Bisa jadi ia akan mengganti pelatih, menambah porsi berlatih, dan melakukan apapun untuk mempertahankan prestasinya itu. Nah, jika hidup orang-orang di dunia ini begitu membenci kemerosotan dalam kehidupan, betapa lebihnya hidup kita sebagai orang-orang percaya. Apakah kita juga membenci kemerosotan rohani? Kemerosotan rohani itu bisa kita alami berupa saat-saat kering ketika kita sedang berdoa. Kemerosotan rohani itu juga bisa kita alami ketika sepertinya doa-doa yang kita naikkan seolah-olah tidak didengar oleh Allah. Kemerosotan rohani bisa kita rasakan saat kita membaca Alkitab dan sepertinya tidak lagi menyegarkan jiwa kita. Ada perasaan frustasi saat merasakan kemerosotan ini dan merasa betapa Allah begitu jauh dari kita. Kemerosotan rohani membuat kita merasa ditinggalkan oleh Allah. Kita bergumul dengan pikiran-pikiran negatif, hati kita susah. Kita meyakini bahwa kita sedang menghadapi kekalahan. Nah, Daud adalah orang yang pernah merasakan kemerosotan seperti itu. Kemerosotan rohani yang dialaminya disebabkan karena Daud merasa pertolongan Tuhan tidak kunjung tiba. Tetapi menarik untuk kita perhatikan, Daud tahu bagaimana caranya mengatasi perubahan itu. Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa Daud berseru kepada Allah yang sanggup menyegarkan jiwanya yang kering. Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud mempercayai Allah sebagai pribadi yang memberikan jalan keluar. Dan Daud mengatasi dengan memuji Allah, menyembah kepada Allah, memberikan kekuatan dan pengharapan baru kepada Daud. Ketika kita merasa rohani kita merosot, mari kita berseru kepada Allah yang sanggup menyegarkan kembali jiwa kita yang kering. Nah, dari Alkitab kita bisa belajar beberapa tokoh yang mengalami kemerosotan. Seperti Nuh,
Salomo. Nah, Salomo mencatat tentang kemerosotan fisik manusia dalam Pengkhotbah 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Diawali dengan kata, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku. Salomo berkata, ingatlah pada penciptamu pada masa mudamu. Apa itu masa muda? Masa muda bicara tentang ketika kita masih kuat, kita masih bisa melakukan banyak hal sebelum tiba kemerosotan demi kemerosotan secara fisik dalam kehidupan kita. Permisi berkata, mata kita mulai kurang jelas untuk melihat, telinga mulai kurang tajam untuk mendengar, kemudian ada kemerosotan yang lain juga. Nah, diakhiri dengan kata debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kita juga bisa belajar dari seorang tokoh yang bernama Nuh, ya. Nuh itu artinya dalam bahasa Ibrani Noah, ya, berarti hinggap, menenteramkan, berhenti atau istirahat. Arti nama Nuh berdasarkan asal kata tersebut sabat, istirahat, penghiburan. Nah, kalau kita membaca dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9, bukankah Nuh itu diakui sebagai orang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Itu sebabnya Nuh diperintahkan untuk membuat sebuah bahtera dengan panjang 300 hasta, lebar 50 hasta, tinggi 30 hasta. Nah, semua angka itu punya pengertian. 300 yang pertama bicara tentang angka kesucian. Henoh itu hidup bergaul dengan Allah 300 tahun lamanya, 300 tahun lagi. 300 yang kedua bicara tentang angka kemenangan. Gideon perang melawan orang-orang Midian dengan 300 orang saja dari 22.000 orang yang siap untuk perang. Kemudian diserukan yang takut, yang gentar boleh pulang, ya. Pulang, sisa 10.000. 10.000 masih terlalu banyak. Tuhan berkata, masih terlalu banyak Gideon. Suruh mereka turun minum air. Aku yang akan menyaring mereka. Dari 10.000 diambil hanya 300 saja. Ya, kemudian yang ketiga adalah angka kasih. Maria mempersembahkan minyak narwastu seharga 300 dinar. Upah seorang pekerja hampir 1 tahun. 50 itu bicara tentang angka yobel atau pembebasan. 30 itu bicara tentang angka kedewasaan. Nah, kalau Bapak Ibu saudara memperhatikan, setelah Nuh keluar dari bahtera, Nuh itu mendapatkan 5 berkat istimewa. Yang pertama, suasana baru, ya. Bumi tidak lagi dihuni oleh orang-orang yang kecenderungan hatinya hanya membuahkan kejahatan semata-mata. Yang kedua, ada keluarga baru dari anak menantu Nuh. Yang ketiga, ada pekerjaan baru. Nuh menjadi petani anggur. Yang keempat, ada perjanjian baru. Kejadian 8 ayat 21 berkata, keluar dari bahtera Nuh membangun mezbah. Ketika Allah mencium bau harum persembahan itu, Allah berfirman dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi, sekalipun yang ditimbulkan dari hati manusia adalah jahat dari sejak kecilnya. Perjanjian baru. Dan yang terakhir, kalau kita pelajari Alkitab, apa artinya? Nuh mendapatkan suasana baru, keluarga baru, pekerjaan baru, perjanjian baru. Kalau Nuh tidak mendapatkan perpanjangan umur. Tapi Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Ya. Alkitab mencatat dalam Kejadian 9 ayat 28 sampai 29. Nuh masih mendapat kesempatan hidup 350 tahun sesudah air bah. Ya. Memang mendapatkan kesempatan perpanjangan hidup 350 tahun. Tapi kalau Bapak Ibu saudara cermat membaca Alkitab, Nuh kehilangan predikat sebagai orang benar, tidak bercela dan hidup bergaul dengan Allah. Ya. Nuh dikatakan yang pertama menjadi orang benar. Nah, kalau Bapak Ibu saudara perhatikan, kalau kita menjadi orang benar itu berkatnya luar biasa, ya. Salomo dalam kitab Amsal 10 ayat yang ke-6 berkata, berkat ada di atas kepala orang benar.
Mengapa Salomo tidak berkata berkat di tangan orang yang rajin bekerja, di kaki orang yang giat berjalan untuk mencari nafkah, tapi berkat ada di atas kepala orang benar. Kepala ini bicara kehidupan. Daud juga mengakui dalam Mazmur 37 ayat yang ke-25. Daud berkata, dulu aku muda, sekarang aku jadi tua. Tapi belum pernah kulihat orang benar ditinggalkan, bahkan anak cucunya meminta-minta roti. Perhatikan kurun waktu muda sampai tua, puluhan tahun. Daud punya pengalaman. Ketika dia membawa dirinya menjadi orang benar di hadapan Tuhan, maka berkatnya tidak hanya untuk secara pribadi, tapi sampai anak cucu tidak akan meminta-minta, tapi bisa memberikan pinjaman kepada orang lain. Yakobus berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bukan doanya orang yang pinter ngomong, bukan doanya orang yang setia, tapi doa orang benar, ya. Pemazmur masih mengakui dengan berkata, sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Kemudian dikatakan, engkau memagari dengan anugerahmu sebagai perisai. Kitab Ayub mengakui dengan berkata, Tuhan tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Itu sebabnya mari kita terus berusaha menjadi orang benar di hadapan Tuhan, supaya semua janji berkat ini terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian apalagi yang dimiliki oleh Nuh? Ya, sebelum dia keluar dari bahtera, tidak bercelah. Mazmur 84 ayat 11 berkata, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan ia berikan, ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidupnya tidak bercelah. Ya. Pemazmur berkata, Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang takut akan dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ya. Kitab Amos berkata, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, kita melihat biar kita berusaha seperti Nuh, tetap mempertahankan hidup benar di hadapan Tuhan, tidak bercelah, dan jangan lupa yang satu ini, hidup bergaul dengan Allah. Kita memang tidak tahu sampai kapan pandemi ini selesai. Mungkin ada di antara kita yang sudah mulai merasa bosan, ya, dengan ibadah online, ya, merasa bosan dengan hal-hal yang lain, ya, kejenuhan mulai melanda. Kalau kita harus terus di rumah, ya, dan tidak melakukan hal-hal yang lain. Tetapi mari kita menjaga, ya, supaya kita tidak mengalami kemerosotan. Kita bisa menjaganya dengan hidup bergaul dengan Allah. Ya. Kitab Yeskel berkata, kalau orang benar itu berbalik, maka segala kebenaran yang dilakukan tidak akan diingat-ingat lagi. Rugi Bapak Ibu saudara sekalian, ya. Ayat 26 berkata dalam Yeskel 18, kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Ya. Secara fisik memang tubuh kita bisa merosot, ya. Paulus menghibur jemaat Korintus dengan berkata, sebab itu kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tapi manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Dengan bertambahnya usia kita, secara fisik memang kita mengalami kemerosotan demi kemerosotan. Tetapi biar manusia batiniah kita terus diperbaharui dari sehari ke sehari. Makin lama makin kenal kehendak Tuhan. Makin lama makin kuat imannya. Makin lama makin ditambah jam-jam doa dan jam persekutuannya dengan Tuhan. Nah, apa bahayanya kalau kita mengalami kemerosotan dan itu tidak segera ditangani? Ya, kita bisa belajar dari jemaat Laodikia. Ya, kalau kita mengalami kemerosotan lalu kita tidak segera menanganinya, maka kita akan menjadi pribadi atau orang yang mengalami suam-suam kuku secara rohani.
Seperti jemaat Laodikia, tidak panas, tidak dingin, dan akhirnya dimuntahkan keluar. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca ya, di Hierapolis 10 km dekat Laodikia, itu ada mata air panas yang bisa atau biasa diminum dan menjadi obat. Tetapi jauh sebelum sampai ke Laodikia, ya, air itu sudah menjadi suam-suam kuku karena panjangnya pipa menuju ke Laodikia. Jadi kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih penyebab kemerosotan itu? Penyebab kemerosotan bisa karena kesibukan, bisa karena kelemahan tubuh dengan bertambahnya usia kita, tubuh ini makin lelah ya, makin gampang capek ya, karena kecewa, karena kejenuhan gitu ya. Ada banyak hal yang bisa menjadi sebab tentang kemerosotan. Sebab itu seperti Nuh sebelum keluar dari bahtera, dia hidup bergaul dengan Allah. Mari kita juga terus membangun keintiman dengan Tuhan ya. Ketika kita mengalami kemerosotan, lihat Allah itu dengan kasih-Nya berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Tradisi Yahudi makan minum semeja itu memiliki arti yang dalam. Duduk semeja makan melambangkan adanya sebuah hubungan yang baik dan benar. Dan untuk menyatakan sebuah hubungan dan menjunjung hubungan itu, seseorang akan menjamu dengan makan semeja dengannya. Ya, hubungan atau keintiman adalah sesuatu yang sangat penting bagi Tuhan. Tuhan merindukan keintiman dengan kita sebagai anak-anaknya, sebagai mempelai-mempelai perempuannya, bahkan melebihi dari persembahan yang bisa kita berikan, dari pelayanan yang bisa kita berikan, dari kegiatan-kegiatan rohani yang selama ini kita lakukan. Tetapi kalau kita jujur Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak dari kita yang lebih menyukai pekerjaan, pelayanan, aktivitas daripada bersekutu dengan Tuhan. Arti yang lain tentang duduk makan semeja itu juga bisa bicara tentang sebuah pemulihan. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca dalam 2 Samuel 9 ayat 3 sampai 13 gitu saja ya. Kita lihat ketika Daud memanggil Mephiboset, lalu menjadikan Mephiboset itu salah seorang anak raja, boleh tetap makan sehidangan dengan anak-anak Daud yang lain. Sebenarnya kalau kita jujur, apa sih untungnya menerima Mephiboset, maaf ya, yang cacat kakinya, jatuh ketika dibawa lari oleh inang pengasuhnya, kemudian kakinya menjadi timpang. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca Alkitab, ketika Mephiboset dipanggil, ya, Mephiboset berkata, mengapa Tuanku menghiraukan anjing mati seperti aku? Ya, apa untungnya? Apakah karena Mephiboset berjasa kepada Daud? Sama sekali tidak. Hanya karena perjanjian Daud dengan Yonatan, bapak Mephiboset, maka Mephiboset diizinkan tinggal di Yerusalem, makan sehidangan dengan anak-anak raja yang lain, dan itu hal yang luar biasa. Jadi saya berkata pengertian kedua tentang duduk semeja itu adalah pemulihan sebuah hubungan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat juga Kleopas dan istrinya dalam keadaan kecewa, lihat Yesus tergantung di atas kayu salib ya. Dia pulang kembali ke kampungnya Emmaus. Ya. Lalu Tuhan berbuat seolah-olah hendak pergi. Sampai mereka mengundang mereka masuk ke rumahnya. Alkitab berkata waktu ia duduk makan dengan mereka, Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itulah ya, Alkitab berkata terbukalah mata mereka. Hati mereka berkobar-kobar, lalu mereka kembali lagi ke Yerusalem. Ya. Baru sampai langsung kembali lagi ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan membangun keakraban dengan Tuhan, itu akan membuat kita menjadi seperti yang dikatakan Mazmur 84 ayat yang ke-8. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ayat awal yang kita baca tadi berkata ketika Sisak Raja Mesir
ya, yang merupakan gambaran kuasa kegelapan itu menyerang. Sisak itu merampas barang-barang berharga. Emas, perisai emas, ya. Kemudian Rehab yang menggantikannya dengan perisai tembaga. Emas itu bicara tentang sesuatu yang berharga, yang mahal. Tapi ketika Sisak merampas, Rehab yang menggantinya dengan perisai tembaga. Jangan sampai kesucian kita hilang karena kemerosotan-kemerosotan yang ada. Jangan sampai sesuatu yang berharga dalam hidup kita ini hilang, ya. Karena pandemi COVID-19 yang kita memang tidak tahu sampai kapan. Semua berdoa supaya pandemi ini boleh segera berakhir, ya. Melalui ibadah online hari ini, jangan izinkan Sisak, setan merampas hal-hal yang berharga dalam hidup kita, baik itu kesucian kita, ketaatan kita, kesetiaan kita. Jangan izinkan setan merampasnya dari kehidupan ini. Nah, doa, ibadah online seperti sekarang ini adalah salah satu cara untuk mencegah kemerosotan secara rohani. Bergaul makin lama makin akrab dengan Tuhan sampai kita melekat menjadi satu roh dengan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Saya ingin kita sama-sama menaikkan pujian. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Rindukan atau inginkan Tuhan lebih dari segala yang ada, segala yang kita miliki. Tuhan adalah pribadi yang sangat berharga dalam kehidupan ini. Sebab itu jangan pernah tukar dengan hal-hal yang lain, ya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Ucap sekali lagi. Ku mengasihimu. Bapa, kami mengucap syukur kalau kami masih terus diingatkan dengan kebenaran firman-Mu. Biar kami terus membawa diri kami sebagai orang benar, tidak bercela, dan sebagai pribadi yang terus hidup bergaul dengan Engkau sampai kami melekat menjadi satu roh dengan Tuhan. Meteraikan firman-Mu, sempurnakan pemberitaan firman ini dan terjemahkan lebih lagi kepada setiap pribadi yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan memberkati jemaat GPBS Muria, kasih kuat, kasih sehat, kasih umur yang panjang, berkati rohani jasmani. Kami percaya Tuhan berkuasa dengan caranya untuk memberkati orang-orang yang hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga saat ini berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan tolong hikmat-Mu menuntun Bapak Presiden, Wakil Presiden, pejabat-pejabat yang mengelola atau menangani pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir. Tuhan tolong, kami berdoa, kami percaya Tuhan tidak tinggalkan bangsa dan negara kami, Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, akhir dari ibadah online ini kami angkat tangan kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima berkat yang berasal dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai kita dan membuat kita menjadi berkat sore hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dan berkat ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati sama-sama berkata amin. Selamat sore, Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Sampai jumpa di ibadah online yang akan datang.